Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya dari Sistem Informasi Semester 4. Saya akan menjelaskan penerapan interaksi manusia dan komputer pada aplikasi media sosial, di mana aplikasi media sosial yang saya ambil adalah aplikasi TikTok. Ada yang tahu nih apa aplikasi TikTok? Pasti semuanya sudah tahu aplikasi TikTok kan? Aplikasi TikTok adalah sebuah platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan membagikan video pendek. TikTok telah menjadi salah satu aplikasi yang paling populer di dunia dengan jumlah pengguna yang terus bertambah secara signifikan. TikTok itu membedakannya dengan dirinya itu dengan fokusnya pada video pendek yang kreatif dan menghibur. Jadi pengguna dapat merekam video dengan durasi singkat, biasanya sekitar 15 sampai 60 detik, dan mengeditnya dengan berbagai efek visual, filter, dan lagu-lagu populer yang tersedia di dalam aplikasi. TikTok menawarkan beragam fitur seperti lip syncing, tarian, tantangan, dan konten kreatif lainnya. Interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dan komputer berinteraksi dalam konteks desain antarmuka pengguna. Tujuan utama IMK adalah untuk menciptakan antarmuka yang intuitif, efektif, dan efisien agar pengguna dapat berinteraksi dengan sistem komputer dengan mudah dan menyenangkan. Di dalam IMK, terdapat berbagai pendekatan dan prinsip yang digunakan untuk merancang antarmuka pengguna yang baik. Salah satunya adalah pendekatan evaluasi heuristik, di mana desain antarmuka dievaluasi berdasarkan serangkaian prinsip dan pedoman yang telah ditetapkan, kesesuaian dengan domain pengguna, pengaturan tampilan, kontrol pengguna, dan umpan balik sistem. Baiklah, saya akan menjelaskan penjelasan tentang heuristik Nielsen dan Molici. Yang pertama yaitu visibilitas status sistem, di mana sistem harus memberikan umpan balik yang jelas dan memadai kepada pengguna tentang apa yang sedang terjadi. Misalnya dengan menggunakan indikator, progres, ikon, atau pesan status. Yang selanjutnya kesesuaian antara sistem dan dunia nyata. Seumpamanya itu bahasanya, konvensinya, dan metode operasi yang digunakan dalam antarmuka pengguna harus konsisten dengan dunia nyata pengguna, sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami dan menggunakan sistem. Yang ketiga, kebebasan dan kontrol pengguna. Pengguna harus memiliki kontrol penuh atas sistem dan dapat dengan mudah membatalkan atau menghindari tindakan yang tidak diinginkan. Antarmuka harus memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem sesuai kebutuhan mereka. Yang keempat, keseragaman dan standar. Antar muka harus konsisten dalam tampilan dan perilaku, mengikuti standar desain yang diterima secara umum, sehingga pengguna dapat dengan cepat memahami dan mengingat cara menggunakan elemen antarmuka.
Yang kelima, pencegahan kesalahan, di mana sistem harus desain untuk mencegah terjadinya kesalahan, sepertinya dengan memberikan konfirmasi sebelum tindakan penting dilakukan, atau dengan membatasi akses pengguna yang fungsi dan berpotensi bahaya. Yang keenam, pengenalan daripada mengingat. Maksudnya itu antarmuka harus dirancang sedemikian rupa sehingga pengguna dapat dengan mudah mengenali elemen dan opsi daripada mengharuskan mereka mengingat informasi tertentu. Yang ketujuh yaitu fleksibilitas dan efisien pengguna. Maksudnya antar muka harus menyediakan cara yang efisien bagi pengguna untuk mengekspresikan tindakan mereka dan mencapai tujuan mereka. Pendekatan seperti pintasan keyboard dan fitur serupa dengan meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengguna. Yang ke-8, estetika dan desain minimalis, yang dimana desain antarmuka harus memiliki estetika yang baik dan menghindari kekacauan visual yang tidak perlu. Pengguna harus dapat fokus pada elemen penting dan tugas utama tanpa gangguan. Yang ke-8, bantuan pengguna dan dokumentasi, di mana jika diperlukan, antarmuka harus menyediakan bantuan kontekstual dan dokumentasi yang mudah diakses bagi pengguna. Bantuan ini harus dijelaskan dan relevan dengan tugas yang sedang dilakukan. Yang terakhir yaitu kesalahan pengguna. Ketika kesalahan terjadi, sistem harus memberikan pesan yang jelas, deskriptif, dan memandu pengguna dalam memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi kesimpulan yang saya bahas tadi adalah evaluasi menggunakan metode heuristik menunjukkan bahwa aplikasi TikTok memiliki tingkat usability yang sangat baik. Aplikasi TikTok telah memenuhi 10 kategori heuristik model yang disajikan, yang dapat terlihat dari menu yang tersedia. Hasil kuesioner yang tersebar juga menunjukkan bahwa interval nilai pada aplikasi TikTok mencapai 13,18%. Hal ini membuktikan bahwa pengguna mereka aplikasi TikTok mudah digunakan. Untuk evaluasi selanjutnya dapat dilakukan perbandingan atau penggunaan metode evaluasi lain guna mendapatkan hasil yang lebih optimal. Saya akhiri, kalau ada kurang penjelasan dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.